Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan merupakan salah satu masjid tertua di Kota Medan. Buat kalangan umat muslim di Kota Medan dan sekitarnya, Masjid Al-Jihad bukan asing lagi namanya karena berbagai aktivitas dalam bentuk ibadah non-wajib digelar secara rutin di masjid ini, seperti buka puasa gratis Senin Kamis dan lain-lain. Namun begitu pun, rupanya Masjid Al-Jihad punya persoalan tersembunyi yang selama ini tidak begitu terungkap ke permukaan untuk umum. Sekarang kita mau wawancarai yang sekaligus mempertanyakan persoalan Masjid Al-Jihad kepada Pak Haji Ahmad Sihapuddin bin Sopyan atau dipanggil Pak Haji Sopyan, pria tua berusia 90 tahun yang sudah karatan atau puluhan tahun menyatu hati, jiwa, dan raga di masjid ini. Dan jelas Pak Haji Sopyan inilah yang banyak tahu tentang persoalan tersembunyi Masjid Kebanggaan Umat Islam Kota Medan. Ya, begitu banyak pengalaman Bapak selama berlang-lang buana di Jakarta setelah menjadi pemberontak PRRI di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Kenapa Bapak pindah dari Jakarta, tak betah tinggal di sana, harus ke Medan? Perusahaan tempat saya bekerja itu sudah jenuh, proyek sudah menurun. Jadi dengan keadaan begitu, saya setelah sepupunya ke Medan aja. Pergilah saya ke Medan mengikut dia. Dia sebagai kepala cabang PT Mega Ultra di Medan ini, di Jalan Katamso. Jadi selama saya duduk di Mega Ultra itu, saya mencari proyek aja, mencari proyek. Pagi-pagi bangun terus ke PTP, terus ke PLN, semuanya saya aduk semuanya, PN, PTP saya aduk semua. Jadi di PLN saya dapat proyek yang besar. Itu PLTU di Belawan itu, si Canang itu, saya mendapatkan proyek. Waktu itu miliar. Tahun berapa itu? Miliar, 80. Besar lah. Sekarang masih ada PLTU Belawan. Beberapa magresi. Sudah saya dapat proyek, itu yang bekerja ya insinyur segala macam lah, yang ahlinya semua. Saya ikut lagi ya. Saya hanya mencari proyek. Sudah itu saya ke PTP. Pagi-pagi sudah sampai di kantor PTP. Kalau perlu sebelum orang itu datang, saya sudah datang. Begitulah. Jadi dari bangun itu sudah jadi proyek itu. Itu dapat dua proyek yang besar. PLTU sama Tebasari. Itu sudah tender dulu tuh Pak ya? Tender. Oh, enggak penunjukan langsung ya? Nah, tender lah. Kalau penunjukan langsung, direktur PTP itu lah tangkapnya. Dan semua tender. Proyek dapat dengan tender, bukan dikasih aja. Oh, proyek Bapak terus pemenang ya? Menang. Nah, maka dapat mereka kan dapat menang. Pengalaman itu sekarang nggak Bapak pakai lagi ya? Ya, udah tua, kemana saya nggak bekerja lagi, ada urusan proyek kemana? Nggak, Bapak delegasikan sama lagi generasi-generasi pengalaman Bapak itu ya? Nggak bisa. Itu kan bawaan diri masing-masing. Oh, bahan diri Pak ya? Iya. Tapi Bapak orang kontraktor dulu ya kan? Iya. Kontrak besar. Jadi apalagi sering menang proyek ya kan? Jadi macam mana ceritanya bisa masuk ke Masjid Al-Jihad ya? Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis itu? Karena saya dari tahun 1979 sudah masuk dari jihad pengajian minggu pagi jam 9. Nah, itu ketuanya Pak Abdullah, orang Minang tapi bekas kepala PU di Aceh, jadi bahasa Acehnya kalah orang. Begitulah. Jadi saya jadi pembantu baru lah. Ustaz kita minggu depan siapa Pak? Siano. Oh iya. Saya hanya menjemput Ustaz.
Nanti mengantarkan Ustaz balik pulang setelah pengajian. Jadi kok bisa apa jiwa Bapak dengan masjid? Bapak orang surau dulu atau orang pesantren? Bukan, saya bukan pesantren. Ya begitulah, itu sudah jiwa yang menentukan. Jiwa kita yang menghadap ke sana. Sampai sekarang ya kan? Sampai sekarang. Berarti jiwa itu Pak ya? Iya. Bukan pesantren atau tidak? Bukan, tidak ada. Jiwa kita udah ke masjid, cenderung ke masjid. Tapi dari waktu kecil Bapak udah memang dapat mengaji, dapat agama, udah tahu ya? Oh ya, karena di kampung kan kalau ke maghrib itu kan pergi ke Surau ya? surau mengaji. Oh di Padang di apa? Ke surau juga dulu Pak ya? Di kampung. Ya. Kampung di Kamang. Ya, ke surau ya? Ke surau. Diajar mengaji. Ya. Pada suatu kali waktu zaman wali kotanya Aisyah Putih, supaya pengajian ini masuk ke nazir masjid. Ya. Jadi saya dibawa Pak Lurah, ayo kita ke rumah Pak Wali. Nah, saya ada perlu ya. Nah, jadi Pak Lurah sendiri. Nah, saya enggak. Jadi minggu depan saya tanya Pak Lurah, apa cerita Pak? Ya supaya pengajian kita ini masuk ke masjid, saya nggak mau katanya. Jadi kita berdiri di luar masjid, cuma memakai fasilitas masjid saja. Itu saja, sampai sekarang. Fasilitas. Sampai sekarang banyak pengantin yang meninggal. Pak Sofian. Sekarang saya tetap hadir. Apa-apa ada program Bapak, walaupun Bapak bukan orang najir masjid, untuk membesarkan atau membangun Masjid Al-Jihad itu? Ada, itu ini ceritanya. Jadi pembina masjid ini ada Pak Insinyur Abdul Fani namanya. Dia insinyur dari Australia. Orang Australia, istrinya orang Australia juga. Itu masjid Islam. Itu dekat sama saya, Pak Abdul Fani. Jadi waktu Pak Abdul Fani ini bilang sama saya, nanti kita bikin satu gedung pertemuan di lapangan parkir belakang itu yang besar itu. Kita bikin tempat pesta. Jadi orang pesta membayar kan ke masjid, ke masjid, ya kan? Bayar sewa. Jadi di samping tempat pesta kita bikin tahfiz. Anak yatim kalau perlu dididik lah. Menjadi tahfiz dia, menjadi ulama dari situ. Kamu bantu orang-orang juga. Kalau ada anaknya yang mau masuk itu silakan, berarti semua. Itu rencana. Oh, itulah rencana dalam pengembangan masjid Pak ya? Iya, pengembangan masjid. Tapi itu di luar masjid, najir dia? Iya, kalau itu mesti nanti. Itu tuh kalau sudah masjid ini sekarang, yayasan sekarang sudah menjadi wakaf, masjid wakaf Al-Jihad. Ini wakafnya dihilangkan oleh pengurusnya. Wakafnya itu. Oh, dulu masjid itu wakaf ya? Wakaf. Sekarang? Tidak ada dihilang, biasa saja. Dihilangkan wakafnya. Kok bisa gitu Pak ya? Nah itulah, dia ketua. Dibikinnya pendiri masjid itu 17 orang. Itu juga. Jadi pemindahan Masjid Al-Jihad dari wakaf ke yayasan. Ya, Kok tidak ada reaksi Bapak atau jemaah lain? Saya reaksi saya murah-murah. Jadi saya berjuang sendiri nggak bisa. Jadi kata kawan bikin satu kelompok, forum komunikasi yayasan Masjid Al-Jihad. Itu ada sekarang. Ada kawan yang mengusulkan. Jadi dibikinlah tuh. Di situ ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Walaupun ada duit, tapi ada. Ya kan? Saya sebagai penasihat saya di situ. Jadi semuanya di dalam kepala saya semua.
Oh gitu Pak ya. Jadi sekarang dari wakaf bisa dipindahkan jadi yayasan oleh orang-orang tertentu ya kan. Iya. Padahal itu tidak boleh kan. Tidak boleh. Karena wakaf tidak boleh dialihkan untuk siapa-siapa. Iya. Karena itu adalah tanah wakaf, Wakaf. sedekah infak umat kan gitu Ya. kan. Yang kita takutkan Pak, 50 tahun yang akan datang, kita ini sudah nggak ada. Itu yayasan Masjid Al-Jihad. Nanti kota berkembang, dibikinlah mall di situ, bikin hotel, enak. Dipindahkannya ke Sangkubang tuh, Masjid Al-Jihad. Kamu begitu, kalau wakaf kan bisa dipindahkan, tetap di Jalan Abdul Lubis itu. Tapi Bapak sendiri atau yang kelompok Bapak tetap bertahan dengan wakaf ya? Wakaf, itu aja perjuangan. Dan dia mau jadi ketua lah. Bukan yang kepengen jadi Tapi ketua. Bapak jelas tidak terima ya? Bapak tidak terima itu jadikan yayasannya? Tidak terima. Tidak terima ya? Tidak terima. Wakaf, mesti ada kata-kata wakaf. Yang ketua sekarang, dia mau jadi ketua lah. Silakan. Tapi sudah ada BKM-nya. Kalau masjid wakaf ada BKM pada pembangunan masjid, ya, ikut kita di situ dan mengontrol. Tapi dengan rencana Bapak tadi untuk membuat suatu tempat pesta supaya nanti atau pertemuan keagamaan bisa tempat pesta itu, apa yakin Bapak bisa berhasil waktu Bapak setelah seusia Bapak? Itu harus tahu. Ya, tapi Bapak tetap berjuang ya? Berjuang, karena kan saya kan udah punya forum komunikasi Yayasan Al-Jihad, forum komunikasi kan ada pembantu saya. Apa harapan Bapak? Karena dana kan cukup besar juga ya kan untuk membuat satu tempat pesta, apalagi yang modernnya kan dalam masa berkah hidup Bapak dalam usia 90 tahun. Ya, dulu saya punya ide ya. Yang pertama, minta kredit ke bank, dibiayai oleh bank, nanti dibayar uangnya dengan hasil itu. Ya, itu pertama dulu. Nah, sekarang nggak lagi. Sekarang saya udah nampak saya orang yang punya duit. Si A, si B, tinggal saya datang. Kalau sudah tangtung mulai sana, masyarakat ikut bantu saya. Itu ide saya. Oke Pak, mudah-mudahan amal ibadah Bapak udah puluhan tahun Bapak di Masjid Al-Jihad Jalan Abdul Lubis Medan, mulai dari buka puasa Senin Kemis dan Ramadan gratis, juga pengajian-pengajian setiap jam 9 pagi ya. Itu sampai sekarang Bapak lakukan, alhamdulillah. Apalagi program Bapak untuk membangun suatu tempat pesta yang modern di masjid itu. Apalagi sekarang ini ada dua kubu pula ya kan, masjid tanah wakaf, masjid jadikan yayasan. Tapi mudah-mudahan yang Maha Kuasa menunjuki orang-orang yang berlaku itu balik ke wakaf, yayasan tidak ada lagi, wakaf tetap mendirikan. Apalagi kalau nanti saya bisa ketemu sama Prabowo, itu bisa saya mintakan ke Prabowo untuk mendukung ini. Gampang itu apa itu, atau sesuai sama Prabowo. Itu dalam kepala saya. Yang punya ide itu saya. Tapi bukan orang yang saya tunjuk jadi ketua, nggak ada itu. Saya punya ide semua lah untuk pengembangan Islam. Oke Pak, mudah-mudahan dalam usia 90 tahun Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk pribadi Bapak, keluarga, dan untuk masjid didapat rahmat dari Yang Maha Kuasa, dan juga terwujud rencana besar Bapak untuk membangun di luar masjid, di samping masjid itu tempat pesta yang berbasis ekonomi syariah,
sehingga masjid juga mendapat satu income untuk mengembangkan masjid lagi, dan juga untuk mengkader mungkin juga orang-orang miskin, anak-anak yatim dari hasil-hasil itu. Ya Pak, mudah-mudahan kita berdoa semua dan dapat aja petunjuk Bapak datang menjaga dana dan entah dari mana. Itu yang Maha Kuasa yang tahu. Dalam usia Bapak, dalam umur Bapak terwujud itu semua. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan dari channel ID Usal Official. Mohon jangan lupa men-subscribe, men-like, dan men-komen channel ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dengan tayangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.